Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri hari ini. Kita hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-7. Kalau di pertemuan ke-6 kemarin kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan indikator GDP atau Gross Domestic Product atau PDB dan per kapita atau IPC. Nah, kali ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pembangunan ekonomi, ya. Pembangunan ekonomi artinya, ya, menurut Adam Smith, di sini Ibu memakai pengertian para ahli. Salah satunya adalah Adam Smith, ya. Pembangunan ekonomi adalah proses, ya, suatu proses perpaduan dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total. Output total artinya hasilnya dan pertumbuhan penduduk, ya. Dua hal yang harus kalian ingat untuk pengertian pembangunan ekonomi ini adalah output total, hasilnya, ya, dan pertumbuhan penduduk. Nah, kita tidak lepas dari penduduknya, ya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada SDA, SDM, modal, dan teknologi. Nah, sama dengan faktor asli, ya. Faktor asli kalau kita belajar masalah ekonomi. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam. Pastinya harus ada sumber daya alam, ya. Kalau tidak ada sumber daya alam, maka tidak ada apa yang akan dikerjakan, ya. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, setelah adanya bahannya atau alamnya, bahan apa yang akan dikerjakan? Tentunya ada manusianya yang akan mengelolanya, ya. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting adalah modal. Nah, modal ini bisa dari luar negeri, bisa hasil pinjaman ataupun modal yang ada di dalam negeri, ya. Yang keempat adalah teknologi. Teknologi apa yang akan digunakan untuk membangun suatu negara itu supaya lebih maju, ya. Yang ketiga adalah masalah pembangunan ekonomi. Nah, masalah yang selalu terkait dengan pembangunan ekonomi ini salah satunya itu adalah tidak lepas dari masalah kemiskinan, ya, di negara kita. Karena negara Indonesia ini adalah negara yang masih berkembang. Jadi faktor utamanya itu adalah kemiskinan. Yang kedua, yang pertama, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Nah, setiap harinya pertumbuhan penduduk ini tiap hari akan mengalami kenaikan, ya, walaupun diiringi dengan kematian, ya. Yang kedua, rendahnya modal. Nah, modal ini, ya, modal bisa berasal dari pinjaman luar negeri ataupun modal dalam negeri. Nah, mungkin rendahnya modal ini dibagi-bagi pos-posnya, ada pos sarana prasarana untuk membayar utang negara lain, pinjaman negara lain, ya, atau dan sebagainya, ya. Yang ketiga adalah mengandalkan sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini kita tahu kadang mengalami kemacetan dalam hal produksi, ya. Nah, mungkin untuk distribusinya juga akan mengalami kemacetan juga. Yang keempat, strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan. Nah, pendidikan ini penting sekali, ya. Jadi kita harus lihat mulai dari pedesaan yang perdalaman itu masih membutuhkan sekali pendidikan yang lebih maju. Kalau di kota kan kita bisa lihat banyak yang sudah maju, ya. Nah, tapi untuk yang di daerah pedalaman, ya, yang perdusunan itu masih banyak yang ketinggalan, ya. Apalagi kita sekarang ini mengadakan pembelajaran lewat online atau daring. Nah, mereka masih membutuhkan banyak sekali pengetahuan tentang daring. Otomatis mereka harus belajar, ya, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Nah, jadi pembangunan itu harus direncanakan dulu, ya. Dibuat, terus direncanakan, baru dilaksanakan, ya. Yang ketiga, tabungan. Dalam pembangunan pastinya harus ada tabungan di negara tersebut, dan investasi. Penanaman modal bisa dari pihak dalam negeri maupun investor di luar negeri, ya. Yang terakhir adalah menyediakan sarana prasarananya. Apa prasarana yang dibutuhkan di dalam suatu negara untuk membangun negara tersebut, ya. Nah, sampai sini penjelasan Ibu tentang pengertian pembangunan ekonomi. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan kalian buka modul yang telah Ibu kirimkan ke classroom kalian, ya. Nanti bisa kalian baca lagi lebih rinci apa itu pengertian pembangunan. Ini kan sampai hanya pengertian Adam Smith saja yang Ibu tuliskan di sini. Nah, nanti bisa kalian lihat
menurut pengertian para ahli yang lainnya, ya, dan lain-lainnya. Nah, jadi cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.